Di sini Hemsworth yang lebih dikenal sebagai Thor berperan sebagai Tyler Rake yang merupakan seorang tentara bayaran pasar gelap. Dia dikenal sangat profesional dalam menjalankan setiap misi yang dia terima. Film ini telah ditonton sebanyak 99 juta kali dalam sebulan sejak pertama kali dirilis. Bahkan dinobatkan sebagai film original Netflix terlaris sepanjang masa. Inilah Faction. Di awal film kita disuguhkan pemandangan kota Dhaka di Bangladesh yang merupakan salah satu kota padat di India. Dan di sana ada Tyler yang sedang berperang melawan pasukan dan anggota aparat. Tubuhnya penuh luka, sedang berjalan membawa sebuah senjata. Dia terlihat lelah dan kakinya ditembak oleh seseorang yang entah dari mana asalnya. Namun dia masih mencoba untuk merelot peluru terakhir untuk senjatanya. Kejadian ini bermula sejak 2 hari sebelumnya. Ini adalah Ovi Mahajan, seorang anak yang bersekolah di salah satu sekolah internasional tingkat SMA di India. Ovi bukanlah anak sembarangan. Dia adalah anak dari seorang bos gangster pebisnis narkoba. Saat pulang sekolah, dia dan teman-temannya yang ikut nebeng tidak langsung pulang ke rumah. Mereka nongkrong dulu sambil godain cewek. Sesampainya di rumah, Saji mengingatkan agar lain kali Ovi langsung pulang ke rumah. Meski merupakan anak dari orang kaya, Ovi sangatlah tertekan. Suatu malam, Ovi memutuskan untuk pergi ke klub bersama teman-temannya. Salah satu temannya mengajak Ovi ke belakang klub untuk menghisap rokok yang bukan sembarang rokok. Namun Ovi tidak sempat menghisapnya karena polisi segera datang dan langsung menembak temannya lalu membawa Ovi. Nah, ini adalah ayah Ovi yang ternyata sedang berada di balik jeruji. Dia mengetahui bahwa anaknya telah diculik. Ternyata ayah Ovi ini juga bernama sama, yaitu Ovi Mahajan. Kita sebut saja Mahajan biar gak bingung. Mahajan merasa geram dan mengancam Saju karena gagal menjaga dan mengawasi anaknya. Jika Saju tidak dapat membawa kembali anaknya, maka keluarga Saju akan menjadi taruhannya. Bahkan Mahajan menyarankan Saju untuk menyewa pasukan jika perlu. Saju pun menceritakan semua kepada istrinya di rumah. Dia bingung karena meskipun Mahajan adalah orang yang super kaya, namun NCB membekukan kekayaannya itu, sehingga mereka tidak cukup uang untuk menyewa pasukan. Namun Saju mengetahui seseorang profesional yang bisa disewa untuk menyelamatkan Ovi. Meskipun tarifnya sangat mahal, Saju sepertinya memiliki strategi agar rencananya berhasil. Beralih ke pegunungan Kimberley di Australia. Seorang profesional yang dimaksud Saju ini adalah Tyler Rake. Di sini Tyler sedang bersantai dengan kedua temannya di atas bukit. Lalu dia melompat ke danau dengan ketinggian 30 meter dan bertahan di bawah air untuk membayangkan anaknya. Setelah pulang ke rumah, sebuah helikopter terparkir di halaman dan temannya bernama Nick Khan sedang menantinya. Nick membantu mereka agar mendapat proyek besar, yaitu penyelamatan seorang anak gembong narkoba. Yang mana aparat yang menculik Ovi ternyata bekerja di bawah perintah bos gangster narkoba lainnya yang bernama Amir Asif. Nick memberitahu Tyler bahwa Amir Asif adalah saingan Mahajan yang merupakan musuh bebuyutannya. Amir merupakan bos gangster yang paling berpengaruh di Dhaka, Bangladesh. Sebenarnya Tyler memiliki teman bernama Gasper yang juga tinggal di Dhaka. Namun Nick mengatakan bahwa Gasper telah pensiun. Tyler pun menerima misi ini dan siap berangkat ke Dhaka. Meski Nick mengingatkan Tyler bahwa tidak ada orang lain yang mau menerima pekerjaan seberat ini, karena akan berurusan dengan Amir Asif yang memiliki power dengan kekuasaannya di Dhaka. Di sisi lain, Saju berpamitan kepada istrinya dan juga pergi ke Dhaka. Sesampainya di Dhaka, Tyler dan rekannya menyusun rencana sebelum memulai misi. Rencananya adalah setelah merebut Ovi, mereka akan naik kapal sejauh 14,5 km lalu akan dijemput dengan helikopter dan misi pun selesai. Diperkirakan musuh sebanyak 20 orang di sana. Misi pun dimulai. Tyler pergi ke sebuah pasar di Bangladesh. Tidak lama kemudian, dia menerima telepon dari anggota Amir Asif lalu membawanya ke sebuah gedung. Rencananya agar Tyler dapat bertemu Ovi dengan mengatakan akan membayar tebusan. Bermaksud untuk menguji nyali Tyler,
Di sini anggota Amir menodongkan pistol pada Tyler. Tentu saja Tyler tidak sedikit pun gentar. Meski Tyler tidak tahu kalau pistol itu ternyata kosong, dia sama sekali tidak berkedip saat ditembak. Lalu anggota Amir memperlihatkan Ovi kepada Tyler dan memintanya untuk segera mengambil uang tebusan itu. Saat Tyler dikawal untuk mengambil uang tebusan yang ternyata tidak ada, salah satu rekan Tyler menembak anggota Amir. Dan dengan cepat, Tyler menghajar para penculik gadungan itu. Setelah para penculik diratakan oleh Tyler, salah satu anggota Amir yang masih bocah menembak Tyler. Namun si bocah dekil ini tidak tahu cara menggunakan senjata. Dan Tyler pun menyuruhnya untuk pergi. Lalu Tyler membebaskan Ovi dan mereka pergi. Di sisi lain, Amir Asif sedang menghukum anak-anak. Salah satu bocah dilempar dari atas gedung karena tidak ada yang mau mengaku mencuri darinya. Bahkan Amir menyuruh salah satu anak yang bernama Farhad untuk memotong 2 jarinya. Namun tidak sempat dan beruntung bagi Farhad, karena seorang aparat berpangkat kolonel bernama Rashid memberi kabar bahwa Ovi telah hilang. Lalu Amir memerintahkan Rashid untuk menutup semua akses jalan di Dhaka seperti jembatan, kereta, dan bandara. Sementara Tyler dan Ovi sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kapal yang telah menunggu mereka. Sebelum berangkat, Tyler membuat rekaman sebagai bukti bahwa Ovi telah bersamanya dan mengkonfirmasi kepada rekan-rekannya. Lalu rekannya juga mengkonfirmasi kepada pihak Mahajan untuk mentransfer pembayaran misi ini dalam waktu 7 menit. Semua orang yang ada di kapal dan seorang sniper rekan Tyler dibunuh oleh Saju. Di sini mereka sadar bahwa mereka telah dipermainkan. Inilah strategi yang dimaksud oleh Saju. Mereka menyewa tentara bayaran dan setelah berhasil, Saju malah mengkhianati mereka dan ingin merebut Ovi tanpa membayar secara penuh karena uang yang tidak cukup. Para aparat yang sedang menyisir sungai juga menemukan kapal mereka. Kini yang tersisa hanyalah Tyler. Semua rencana mereka tidak berjalan mulus. Tyler dan Ovi mencoba kabur dari kejaran Saju dan para aparat. Di sini bukan berarti Saju kerjasama dengan aparat ya, karena aparat kan berpihak kepada Amir yang menculik Ovi. Selama mengendarai mobil untuk kabur, Nick memberi petunjuk jalan kepada Tyler. Namun mereka terkepung sehingga terpaksa masuk ke dalam sebuah gedung. Di sini terlihat aksi gila Tyler yang menghabisi para aparat korup yang mencoba mengejar mereka. Hingga Tyler pun bertemu Saju dan terjatuh dari atas gedung. Gak sampai di situ bro, mereka masih melanjutkan perkelahian di jalan raya. Dan beruntung bagi orang-orang yang ada di sana karena dapat menyaksikan adegan ini secara langsung. Saat itu Tyler ditabrak sebuah mobil hingga terlempar. Beruntung bagi Saju, dia langsung menembaki aparat yang menangkap Ovi dan memastikan bahwa Ovi tidak terluka. Nah, kini sial bagi Saju. Dia ditabrak truk yang dikendarai oleh Tyler. Tyler dan Ovi pergi menggunakan truk dan ternyata para aparat masih saja mengejar mereka menggunakan helikopter. Saat lewat di bawah jembatan, mereka sengaja melompat dari truk agar helikopter yang mengejar kehilangan jejak mereka untuk sementara. Namun di sini Kolonel Rashid melihat bercak darah di tembok dan yakin bahwa salah satu dari mereka terluka parah. Amir meminta kolonel untuk mengarahkan semua senjata yang ada di Dhaka, Bangladesh agar diarahkan ke Tyler. Di sisi lain ternyata Saju masih hidup. Kondisinya juga sangat parah, ditabrak pakai truk dan tulang hidungnya sampai patah. Sementara Tyler dan Ovi beristirahat di suatu tempat. Tubuh Tyler juga sama, terluka parah karena lompat dari truk yang melaju kencang. Lalu Nick menelpon. Dia memberitahu Tyler bahwa Saju yang seharusnya membayar misi ini malah mengkhianati mereka. Dan terungkap bahwa Saju adalah mantan pasukan khusus yang kini telah bekerja pada ayah Ovi sebagai penjaganya.
Nick menyarankan Tyler untuk meninggalkan anak itu dan pergi ke jembatan Sultana yang berjarak 4 km agar mereka dapat menjemput Tyler dengan helikopter di sana. Lalu Tyler terbayang akan anaknya dan memutuskan untuk tetap menyelamatkan Ovi. Di sisi lain, Saju juga menelpon dan menyuruh istrinya agar pergi sejauh mungkin jika tidak ada kabar darinya dalam 12 jam berikutnya. Kembali ke Tyler, kini helikopter sedang menuju tempat yang telah ditentukan untuk menjemputnya. Namun sebelum berangkat, anggota mafia Amir yang masih bocah datang menyerang mereka. Farhad si bocah tengil itu pun dipukul berkali-kali oleh Tyler. Setelah itu helikopter mengepung dan menyuruh mereka untuk menyerah. Lalu Tyler memutuskan untuk kabur lewat saluran pembuangan yang sangat kotor dan bau. Di sana dia menelpon temannya yang telah lama pensiun untuk membantunya. Sesampainya di rumah, Gasper memberitahu Tyler bahwa semua akses telah diblokade oleh Amir. Gasper pun pergi sebentar. Tyler dan Ovi dapat beristirahat malam ini di rumah Gasper. Di sini terungkap bahwa Tyler pernah memiliki anak berumur 6 tahun dan telah meninggal karena penyakit limfoma. Tyler sangat terpukul dan tentu terbayang atas kematian anaknya itu. Tidak lama kemudian, Gasper kembali dan menyarankan Tyler untuk membunuh Ovi. Dia meyakinkan Tyler bahwa usahanya akan sia-sia. Ternyata Gasper sebelumnya pernah bekerja pada Amir. Secara diam-diam, Gasper telah menelpon Amir dan menjual Ovi seharga 10 juta dolar. Tyler tidak setuju dan kecewa pada temannya itu. Akhirnya mereka berkelahi. Tentu Tyler kalah karena kelelahan. Saat Gasper hampir membunuh Tyler, Ovi datang dan menembak Gasper hingga meninggal. Kini Tyler benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Bahkan temannya sendiri pun dapat dikendalikan oleh Amir yang super berkuasa itu. Akhirnya Tyler memutuskan untuk menelpon Saju dan bekerja sama untuk menyelamatkan Ovi. Di sini Saju bingung karena Tyler sudah tidak peduli lagi dengan bayaran dalam misi ini. Dia hanya peduli dan akan menyelamatkan Ovi dari teror Amir. Dan mereka pun beraksi bersama. Ada 2 lokasi pemeriksaan yang harus mereka lewati. Tyler mengacaukan lokasi pemeriksaan pertama, sementara Saju membawa Ovi untuk melewati pemeriksaan di jembatan, karena helikopter penyelamat akan segera menjemput mereka di seberang. Mereka mencoba menyamar agar tidak ketahuan oleh petugas pemeriksa. Satu persatu petugas dapat mereka lewati tanpa ketahuan. Namun sayangnya salah satu petugas melihat mereka dan menyuruh Ovi untuk melepas topi. Saat Ovi melepas topinya, Saju langsung menembaki petugas itu dan aksi tembak-tembakan pun terjadi di jembatan. Di sisi lain, Nick dan kawan-kawan sedang menuju jembatan untuk membantu. Amir yang mengetahui bahwa Ovi telah berada di jembatan itu menyuruh Kolonel Rashid untuk mengirimkan pasukan 2 unit lagi. Sepertinya Amir merasa kewalahan untuk menangani mereka ini. Tidak kalah dengan aksi Tyler, si mantan pasukan khusus ini juga beraksi gila-gilaan saat berperang. Dia mencoba untuk melawan pasukan Rashid yang menggunakan helikopter. Melihat unit pasukan khusus yang baru tiba, Saju pun menelpon Tyler dan memintanya segera ke jembatan untuk membantunya. Apa dia nggak tahu kalau Tyler juga sibuk di sini? Meski sedang sibuk, Tyler mencoba untuk menghabisi semua pasukan dan segera pergi ke jembatan. Kini Nick dan kawan-kawan pun tiba di lokasi. Nick langsung menghancurkan helikopter menggunakan RPG. Saju sangat kewalahan melewati para pasukan khusus itu, sementara Tyler masih agak jauh dari mereka. Ovi bersembunyi dari kejaran para aparat. Sayangnya, Saju tewas ditembak oleh kolonel korup ini menggunakan sniper. Salah satu rekan Tyler yang membawa helikopter juga tewas dia tembak. Tyler menjadi sasaran kolonel berikutnya. Kolonel Rashid membidik dan menembak Tyler hingga terjatuh.
Kini tubuh Tyler telah dipenuhi luka yang cukup parah. Dia ngesot-ngesot menyeret tubuhnya ke balik mobil untuk berlindung. Untungnya Nick berhasil menembak si kolonel korup itu hingga peluru melubangi jidatnya. Ovi menghampiri Tyler yang sudah tidak berdaya. Dia menyuruh Ovi untuk berlari secepat mungkin ke seberang jembatan. Tyler yang sudah tidak berdaya masih mencoba berdiri untuk menghadang pasukan yang datang hingga rata. Namun saat semua pasukan sudah habis dia bunuh, Farhad si bocah tengil, anggota Amir datang dan menembak leher Tyler hingga pendarahan yang cukup parah. Tyler terbayang lagi pada anaknya yang telah meninggal. Lalu Tyler pun terjatuh dari jembatan dan tenggelam di sungai. Berkat pengorbanan Tyler, sekarang Ovi berhasil diselamatkan. Ovi, Nick dan rekan Tyler lainnya ikut merasa sedih atas kehilangan Tyler. Setelah 8 bulan kemudian, terlihat Ovi telah bersekolah seperti biasa. Amir Asif tidak mengganggu Ovi lagi. Ya, mungkin sudah kapok karena sudah rugi banyak dan digagalkan oleh Tyler. Suatu hari, Amir pergi ke toilet tanpa pengawalan dan dia tewas ditembak oleh Nick. Di akhir film, terlihat Ovi sedang berada di kolam renang. Dia melompat ke dasar kolam. Saat dia naik ke atas, terlihat sosok seseorang yang diblur. Saya juga gak tahu ini maksudnya apa. Tapi kalau dilihat dari postur tubuhnya yang gagah gini, mungkin itu Tyler. Soalnya postur tubuh bokap si Ovi kan tidak gagah kayak gini. Tapi entahlah, yang penting sekarang Ovi sudah aman. Nah, pesan moral dalam film ini sangat bagus. Ya, mungkin mirip-mirip dengan kehidupan sekarang ini, yang mana orang yang memiliki banyak uang dapat mengendalikan apapun sesuka hatinya. Kayak si Amir Asif nih, orang yang sangat berkuasa karena kekayaannya, sampai-sampai dia mengerahkan seluruh pasukan dan membuat si Tyler diserang tanpa henti. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari film ini. Saya Nana dan terima kasih telah menonton. Bye-bye.